Sayyidina Ali pernah berkata, nggak ada yang tahu seberani apa Zubair dalam menghadapi musuh kecuali orang yang sama kadar keberaniannya. Dan aku bersaksi Zubair adalah orang yang paling berani. Kalau dia menyerang musuh itu nggak ubahnya seperti macan tutul. Musuhnya harus mati dulu baru dia mau lepaskan. Assalamualaikum, halo. Ini adalah part kedua dari Sayyidina Zubair. Setelah disiksa oleh pamannya, Zubair beristirahat untuk memulihkan luka-lukanya. Istilah sekarang mungkin recovery lah. Anyway, lukanya banyak banget ya. Ada luka lebam, luka sayatan, bahkan luka melepuh sebab dibakar di atas api kan. Tiba-tiba datanglah tetangganya. Tetangganya ini datang bukan untuk menjenguk, tapi menyebarkan berita hoax tentang kematian Rasulullah. Sofia, Muhammad udah meninggal. Nggak mungkin keponakanku meninggal. Dia itu seorang nabi, pasti dijaga Allah. Alah, dijaga Allah dari mana? Jelas-jelas penduduk Mekah sekarang merayakan kematiannya. Nggak mungkin. Kalau cuma dari mulut kalian doang, aku nggak percaya. Ilih, Sofia. Emang ya kalau udah kena jampi-jampi Muhammad itu suka ngeyel. Zubair yang masih kecil awalnya mencoba menahan diri nih, tapi karena si penebar hoaxnya terus aja mendebat ibunya, dia mengambil pedang dan berkata, "Demi Allah, sekali lagi ku dengar keluar kata-kata dari mulutmu, ku tebas lehermu." Tetangganya tadi pun lari tunggang langgang. Zubair kecil lalu mengatakan pada ibunya, "Bu, izinkan aku keluar memastikan berita kematian Rasulullah. Dan jika itu benar bagaimana anakku? Pedang ini akan menebas leher orang-orang yang membunuhnya." "Jangan nak, meskipun kau ahli pedang, mereka itu lebih berpengalaman." "Kalau begitu bu, pilihannya cuma dua. Mereka yang tewas atau aku yang syahid." Melihat keteguhan anaknya, Sofia ini gak bisa lagi berkata apa-apa. Dia cuma bisa pasrah membiarkan Zubair kecil mencari Rasulullah. Sepanjang perjalanan gak ada satupun penduduk yang berani menatap wajahnya. Itu karena mereka tahu betapa emosinya Zubair kala itu. Setibanya di Darul Arqam, ia bertemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar yang melihat Zubair datang dengan pedang di tangannya berkata, "Apa-apaan ini Zubair? Benarkah Rasulullah dibunuh? Siapa pembunuhnya?" Rasulullah tiba-tiba keluar, "Zubair, aku aman. Yang kau dengar itu cuma berita bohongan." Zubair menangis senang luar biasa. Dia lepas pedangnya dan memeluk Rasulullah. Di situ Rasul mendoakan Zubair. Karena peristiwa ini, Zubair akhirnya kita kenal sebagai orang yang pertama kali menghunuskan pedangnya di jalan Allah. Selanjutnya, Zubair jadi salah satu sahabat yang selalu ikut berperang bersama Rasul. Salah satu kisahnya paling heroik ada di perang Uhud. Kala itu kedua pasukan udah head to head nih, siap bertempur. Lalu ada satu orang Quraisy menentang duel 1 lawan 1 bernama Tolha bin Abi Tolha al-Abdari. Tolha al-Abdari ini penunggang kuda terhebat sekota Mekah. Orang-orang Quraisy memanggilnya Kabashul Katibah atau panglima kuda terhebat. Saat Tolha al-Abdari maju ke depan dan memberi tantangan by one, banyak dari tentara muslim itu yang kena mental. Zubair yang melihat itu lalu meminta izin kepada Rasulullah untuk fight melawan Tolha al-Abdari. Setelah mendapatkan izin Rasulullah, dia berlari secepat mungkin mendekati Tolha layaknya macan tutul yang sedang kelaparan. Ia lompat dan menerkam Tolha dari atas kudanya lalu membanting dan membunuhnya dengan easy peasy. Sontak takbir menggema, mental muslim kembali aman. Rasulullah yang menyaksikan fighting itu berdecak kagum dan mengatakan, "Sungguh setiap nabi itu punya pengikut setia. Adapun pengikut setiaku adalah Zubair bin Awam." Gimana? Masya Allah kan? Seperti biasa kawan, karena kisah Sayyidina Zubair ini masih panjang, kita akan lanjut di part 3.